fungsi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama kita bahas fungsi dari komunikasi verbal dulu. Komunikasi verbal itu berfungsi dalam hal yang pertama, penamaan dari suatu objek, terus juga merupakan suatu jalur interaksi dan transmisi informasi, penonjol dari artikulasi dan intonasi saat kita berbicara maupun saat kita menulis suatu pesan. Yang keempat juga dia merupakan pengembangan bahasa. Nah, selanjutnya ada fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama ada reinforcement, maksudnya yakni komunikasi nonverbal itu memberikan duplikasi dan mendukung pesan-pesan yang verbal, sehingga dapat dikatakan pesan dari lisannya itu bisa lebih jelas kita ketahui dengan penambahan dari komunikasi nonverbal ini, sehingga menghindari kesalahpahaman. Yang kedua ada substitusi. Jadi maksudnya apa? Singkatnya gini, kalau misalkan kita mengucapkan halo dan selamat tinggal tanpa kata-kata, bisa kita gunakan dengan gestur tangan, halo, dadah. Nah, itu tuh merupakan substitusi, yang mana kita alih-alih kita berbicara, kita bisa menggunakan gestur-gestur tubuh sehingga lebih ekspresif dan lebih bermakna daripada kata-kata ya. Selanjutnya lagi ada kontradiksi. Kadang kan kontradiksi itu sering terjadi ya, tanpa kita sadari. Kayak orang kita lihat bahagia padahal dia lagi marah, atau orangnya lagi marah tapi kita lihat dia lagi bahagia. Nah, disitulah kita memahami dari komunikasi nonverbal, yang mana kita itu bisa lebih memperhatikan baik dari ekspresinya, ekspresi wajahnya, gerak tubuhnya, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa tahu orang itu tuh lagi gimana melalui komunikasi nonverbal. Selanjutnya itu ada aksentuasi. Maksudnya apa? Penekanan dari suatu kalimat ataupun kata. Ya, jadi tuh kayak misalkan tadi kan reinforcement yaitu mendukung arti dari kata-katanya. Nah, di sini tuh fungsinya menambah intensitas atau kekuatan dari kata-kata tersebut. Nih, seperti saya lagi memberikan pemaparan, saya kuatkan dengan gestur saya, dengan komunikasi nonverbal yang saya lakukan gitu. Nah, selanjutnya itu ada regulasi. Regulasi itu bahasanya seperti misalkan kita ada di situasi kita mau ngomong, tapi kalau misalkan kita ngomong, kita bakal mutus percakapan yang lagi terjadi dalam suatu rapat. Kita bisa menggunakan komunikasi nonverbal seperti kita kontak mata ataupun kita menggunakan tangan yang pertanda bahwa kita ingin mengajukan suatu pendapat, sehingga di waktu yang bersamaan kita nggak mengganggu orang lain. Begitulah maksud dari fungsi-fungsi pada komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, cukup dipahami mengenai komunikasi verbal dan nonverbal, tidak terlalu kompleks jika kita bedah. Awalnya memang terkesan membingungkan, tapi setelah kita bedah, kita jadi lebih tahu apa itu komunikasi verbal, isi-isi dari komunikasi verbal. Begitu juga pada komunikasi nonverbal, isi-isi dari komunikasi nonverbal, contoh-contohnya juga dari komunikasi-komunikasi tersebut, sehingga kita memahami maksud dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya klik folder point untuk kita mengetahui poin dari pemaparan presentasi kali ini.